Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat yang kami muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa sampai pada hari yang ke-25 ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Sahabat-sahabat yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Di hari-hari terakhir ini ada sebuah keistimewaan yang luar biasa, di mana Nabi Muhammad SAW apabila sudah sampai di 10 terakhir bulan Ramadan, beliau sangat bersungguh-sungguh di dalam beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis diterangkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi asril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Adapun Rasulullah SAW apabila sudah sampai di akhir bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh yajtahidu fil asril awakhir, beliau bersungguh-sungguh pada 10 terakhir di bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, melebihi kesungguh-sungguhan beliau di selain 10 hari di akhir bulan Ramadan ini. Begitulah Rasulullah sangat sungguh-sungguh. Ini menandakan bahwa di akhir bulan Ramadan ini, di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, ada sesuatu yang spesial dan istimewa. Kesungguhan Rasulullah ini tidak hanya untuk beliau sendiri, beliau juga membangunkan keluarganya, mengajak mereka untuk juga beribadah kepada Allah. Di dalam sebuah hadis juga dijelaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asr shadda mi'zarah wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah sampai kepada 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya, kemudian menghidupkan malam, kemudian juga beliau membangunkan keluarganya. Ini dilakukan karena di 10 terakhir di bulan Ramadan ini ada satu malam yang sangat istimewa yang dikenal dengan nama Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat yang berbahagia, apakah itu Lailatul Qadar? Kalau kita ingin memahami Lailatul Qadar, maka kita harus menggali informasi dari apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Qadar. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah itu Lailatul Qadar? Apakah itu malam Lailatul Qadar? Dijelaskan bahwa Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Yang pertama adalah pengertian dari Lailatul Qadar adalah malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Artinya apa? Bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, di mana pada malam itu
penuh dengan kemuliaan, dan kemuliaan malam tersebut melebihi kemuliaan 1000 bulan. Yang kedua, makna dari Lailatul Qadar adalah penetapan. Karena pada malam itu Allah menetapkan, memutuskan, menentukan berbagai macam urusan. Sebagaimana di dalam kelanjutan ayatnya adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am. Jadi malaikat turun bersama malaikat Jibril ar-ruh turun untuk menetapkan segala urusan. Pada malam tersebut berbagai macam urusan yang menyangkut makhluknya, termasuk urusan kita di dalamnya, yang menyangkut urusan jodoh, urusan rezeki, urusan karir, urusan apa saja yang menyangkut kehidupan kita selama setahun, mulai dari Lailatul Qadar tahun ini sampai Lailatul Qadar tahun depan, itu ditentukan, diputuskan pada malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya, karena ini menyangkut penentuan apa yang akan terjadi ke depan, tentunya kita sebagai manusia yang selalu berharap mendapatkan kebaikan, perubahan, kemajuan, keberkahan dalam hidup, tentunya kita harus banyak bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya, memberikan rahmat-Nya yang banyak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang ketiga, makna dari Lailatul Qadar adalah sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena pada malam Lailatul Qadar ini turun malaikat memenuhi alam semesta, sehingga alam semesta raya ini sesak penuh dengan malaikat, sehingga tidak ada satu ruang pun yang di situ tidak ada malaikatnya, sesak penuh dengan malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Jadi malaikat turun. Untuk apa malaikat turun? Untuk mengamini doa-doa kita, untuk mengamini permohonan-permohonan kita, munajat-munajat kita. Jadi sangatlah rugi jikalau jikalau adanya Lailatul Qadar ini kita sia-siakan. Kita hanya asik-asik tidur atau berasik-asik dengan memainkan handphone, tentu adalah sebuah kerugian. Kenapa? Karena kita menyia-nyiakan kehadiran malaikat yang mengamini doa-doa kita. Oleh karenanya, marilah sahabat-sahabat semuanya, kita hidupkan Lailatul Qadar ini dengan banyak-banyak bermunajat kepada Allah Ta'ala, berdoa untuk kebaikan kita ke depan, untuk nasib kita di dunia dan di akhirat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, memberikan kepada kita rahmat sebagaimana Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang Dia pilih, memberikan kita karunia sebagaimana Allah memberikan karunia kepada orang-orang yang bisa menikmati ciptaannya Allah. Dan kesempatannya adalah di malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini, di mana di antara malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Sahabat-sahabat yang kami hormati, apa sih sebenarnya latar belakang adanya Lailatul Qadar? Asbabun nusul turunnya surat Al-Qadar ini berangkat dari keresahan para sahabat, di mana ketika Rasulullah duduk bersama sahabat, Rasulullah menceritakan bahwa umur umat terdahulu itu panjang-panjang. Seperti Nabi Adam itu usianya sampai 1000 tahun, Nabi Nuh sampai 900 tahun, Nabi Ibrahim juga ratusan tahun. Ya, mereka sangat memungkinkan lebih banyak beribadahnya dibanding dengan umat Nabi Muhammad yang umurnya hanya puluhan tahun. Kemudian di dalam satu riwayat yang lain dijelaskan bahwa ada seorang dari Bani Israel yang mana dia di malam hari dia selalu bermunajat kepada Allah, beribadah semalam penuh, melekan.
Kemudian di siang harinya dilanjutkan berjihad selama 1000 bulan. Nah, hal ini kemudian menimbulkan kecemburuan di kalangan sahabat. Karena umat Nabi Musa tersebut memang umurnya panjang. Jadi kalau mereka bisa meluangkan waktu selama 1000 bulan, itu sangat memungkinkan sekali. Sedangkan umat Nabi Muhammad itu mereka rata-rata pada waktu itu baru masuk Islam di usia 40 tahun, 50 tahun. Sehingga kalaupun mereka start pada usia tersebut, tentunya tidak akan sangat mustahil mereka bisa beribadah selama 1000 bulan. Yang mana kalau dikonversi 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jangan sangat kecil kemungkinannya di antara kita umat Nabi Muhammad yang bisa beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Oleh karenanya kemudian Allah memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad dengan memberikan malam Lailatul Qadar. Dengan memberikan Lailatul Qadar. Oleh karenanya karunia ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Apa yang kita harus isi di dalam malam-malam terakhir di 10 Ramadan terakhir ini? Yang pertama adalah kita perbanyak melakukan qiyamul lail, sholat malam. Bukan hanya mencukupkan sholat tarawih, tapi di tengah malam kita bisa sholat lagi. Di akhir malam juga bisa sholat lagi. Yang kedua, bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Kita tinggalkan kesibukan-kesibukan yang lain. Kita tinggalkan permainan-permainan yang melupakan kita, yang hanya meninggalkan kesia-siaan. Karena sekarang ini menjangkiti kita, baik di desa atau di kota, di mana saja. Banyak pemuda-pemuda, banyak di antara kita terlena dengan permainan, terlena dengan game-game, terlena dengan Facebook, terlena dengan IG, terlena dengan berbagai macam apa yang ada di media sosial. Padahal hal tersebut melalaikan kita dari mengingat Allah, melalaikan kita dari menggapai keutamaan fadilah dari bulan Ramadan, khususnya keutamaan Lailatul Qadar. Kemudian amal yang lain yang bisa kita lakukan adalah beriktikaf. Ini pekerjaan yang sangat sulit. Tidak semua orang punya komitmen, kekuatan hati, semangat. Bahkan ini memerlukan keimanan yang mutlak agar bisa meniru apa yang telah diajarkan Rasulullah, yaitu iktikaf. Iktikaf ini adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah di dalam sebuah hadis dijelaskan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu ashral awakhir Ramadan. Nabi itu beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Alangkah nikmat yang luar biasa kalau kita diberi hidayah oleh Allah, bisa melangkahkan kaki kita beriktikaf, berdiam diri masjid sambil berzikir, sambil berdoa, sambil melaksanakan ibadah sholat dan amal-amal yang lain. Agar apa? Agar Allah betul-betul menjadikan kita orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang sukses selama digembleng di dalam bulan Ramadan ini. Amal yang lain yang dapat kita lakukan ya seperti sholat, memperbanyak baca istighfar, bertaubat kepada Allah. Karena bagaimanapun kita harus sadar bahwa selama setahun ini banyak sekali maksiat kita, durhaka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana memang sejatinya kita adalah makhluk yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, tapi kenyataannya banyak di antara kita melalaikan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan taubat kita ini di bulan ini, di akhir 10 akhir Ramadan ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Memang tidak ada amal yang secara khusus diajarkan oleh Rasulullah, tetapi kita bisa merangkum semua amal-amal soleh yang mampu, yang bisa kita lakukan untuk kita amalkan di
malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Kemudian ada satu doa yang memang sangat bagus dan sangat dianjurkan untuk dibaca, yaitu kita harus memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa ini luar biasa. Di dalam doa ini ada kata afun, maknanya adalah penghapusan. Bukan hanya sekedar memaafkan, tapi menghapus, memaafkan dan menghapus. Ada beda antara maufirah dengan afun. Kalau maufirah itu Allah mengampuni, tapi bekas-bekasnya masih ada. Catatannya hanya dicoret. Tapi kalau afun itu dihapus, dan tentunya ini yang kita harapkan agar supaya kita ketika kita bertemu sampai kepada hari raya Idul Fitri, betul-betul kita menjadi fitrah, kembali suci lagi. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kalau kita ingin bertanya kapan sih sebenarnya jatuh kepada hari apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ini mengenai hari dan waktunya tidak ada yang tahu. Itu adalah rahasia Allah supaya kita bersungguh-sungguh di dalam 10 hari ini. Tidak hanya pas pada waktu yang kalau seandainya dibuka rahasianya oleh Allah, paling-paling kita akan melaksanakannya pada malam itu. Tapi dengan dirahasiakannya, maka kita akan memaksimalkan 10 malam terakhir itu betul-betul bermujahadah, betul-betul bersemangat, tidak meninggalkan satu malam pun di antaranya. Karena memang Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk mencari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Taharraw Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Kita disuruh mencari Lailatul Qadar ini di 10 terakhir di bulan Ramadan. Tanda-tanda adanya Lailatul Qadar secara alamiah itu bisa dirasakan secara melihat fenomena alam, di mana pada waktu malam tersebut tidak suasananya alamnya itu tidak hujan, tidak mendung, tidak berangin, sejuk, tentram, gitu, terang, ya. Itu kemudian di siang harinya juga seperti itu, sinar mataharinya terang tapi tidak menyengat, ya. Dan secara batiniah akan terasa sekali hadirnya malam Lailatul Qadar itu adalah hati kita tenang, tentram, bahagia. Dan apa sih sebenarnya juga ciri-ciri orang yang berhasil mendapatkan Lailatul Qadar? Ciri-cirinya adalah hatinya menjadi tenang, jiwanya menjadi tentram, kemudian terjadi perubahan perilaku dari misalnya orangnya malas ibadah menjadi rajin ibadah, misalnya orang yang pelit menjadi dermawan, misalnya juga akhlaknya tercela menjadi berakhlakul karimah. Itu perubahan-perubahan yang positif intinya. Nah, ketika melihat adanya perubahan setelah Ramadan terhadap seseorang, ya berarti itu menunjukkan bahwa dia mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan rahmat dan karunia Allah ini, memberikan kita umur, kesempatan bertemu Ramadan, kemudian memberikan kesempatan kita untuk bisa memperoleh Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.